Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat Islam, mengatakan selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin, wa nasta'in wa ala dzikri jawatin. Shallallahu wasallam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, sehingga langkah kita untuk bersama-sama belajar dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan ada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah mengikuti ajaran beliau dan di hari akhir kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipimpin sama Satria. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa itu melapangkan hati kita, melapangkan pikiran kita untuk belajarnya supaya lebih enak, supaya lebih nyaman, semangat, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan mendapat keberkahan. Oke, hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Enggak. Oh, tidak masuk. 2 orang berarti ya? Oke, tidak apa-apa. Sakit apa? Alat sakit. Oke, untuk hari ini kita akan yang pertama belajar tentang demokrasi. Kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan P5. Nah, hari ini fokus kita adalah salah satu dari tema P5 itu, yaitu pesta demokrasi. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pesta demokrasi yang tentunya kalian sudah pernah mendengar atau melihat kegiatan pemilihan. Kemarin belum lama kita ada pemilihan DPR beserta presiden. Kemudian beberapa minggu yang lalu kita ada pemilihan tingkat daerah, ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati. Meskipun dalam tanda kutip kalian belum bisa memilih. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kok bisa? Karena belum cukup umur. Karena yang bisa memilih adalah warga Indonesia yang sudah memiliki KTP atau kartu tanda penduduk, yang sudah punya KTP yang bisa memilih. Sekarang pertanyaannya, apakah walaupun kalian belum memilih atau belum bisa memilih, kalian nggak boleh tahu tata cara pemilihan? Boleh. Nah, ayo kira-kira boleh nggak? Boleh. Dan itu wajib harus kalian tahu dari sekarang. Jadi nanti ketika kalian sudah bisa atau sudah mempunyai KTP dan sudah boleh memilih, kalian tidak bingung lagi. Kalian sudah bisa memilih tanpa bingung. Nah, jadi hari ini kita bahas materi, kita praktekkan bagaimana cara
memilih. Besok kalian kalau sudah SMA di kelas 3 kalau nggak salah, umur kalian 17 itu antara kelas 2 atau kelas 3, kalian juga akan merasakan yang namanya pesta demokrasi pemilihan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dan mempraktekkan pemilihan secara langsung. Lingkupnya memang lebih kecil karena kita di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar sekaligus mempraktekkan pemilihan ketua kelas. Nanti kita akan bikin sesuai atau seperti dengan saat pemilihan langsung. Seperti pemilihan bupati, gubernur, dan presiden. Tapi ini lingkup kita lebih kecil. Kita menentukan ketua dan wakil ketua kelas, di mana dipilih secara demokratis. Kalau biasanya ketua kelas atau wakil ketua kelas cuma sebatas tunjuk-tunjuk saja. Nah, hari ini kita akan coba memilih secara demokratis, menentukan ketua kelas dan wakil ketua kelas sesuai pilihan hati kalian masing-masing, tanpa adanya paksaan. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan kita tetap semangat selama proses pembelajaran dan praktek nanti. Oke, semuanya fokus ke depan dulu, ke materi. Kita akan yang pertama, judul kita hari ini adalah Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua Kelas dan Wakil Ketua Kelas sebagai sarana pendidikan demokrasi. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep demokrasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melatih siswa untuk menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Jadi dalam pemilu, dalam pemilihan itu perbedaan pendapat, nggak boleh maksa. Misalnya Aupan punya pilihan si A, si Juna nggak boleh dipaksa sama Aupan untuk mengikuti Aupan. Boleh beda, ya, karena itu adalah murni dari kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan secara demokratis. Nanti kalian kerjasama. Nanti kalian ada yang bertugas menjadi panitia. Pokoknya kita buat semenarik mungkin pesta demokrasi pemilihan ketua kelas. Kemudian yang selanjutnya, mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kerjasama, bareng-bareng, kebinekaan global, dan kemandirian. Kemandirian itu nanti kalian praktek sendiri mandiri, ya. Oke, selanjutnya pengertian pesta demokrasi. Demokrasi sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan atau pengambilan keputusan di mana semua anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Boleh, semuanya boleh, tapi dengan catatan tadi kalau sudah punya KTP. Kemudian nomor 2, selanjutnya, pesta demokrasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses pemilihan yang melibatkan partisipasi banyak orang secara demokratis. Dalam konteks sekolah, pesta demokrasi adalah momen bagi siswa untuk memilih. Jul, nomor 1 Jul. Kebebasan berpendapat. Selanjutnya, Setiap orang berhak menemukan pendapatnya. mengemukakan pendapatnya. Jadi prinsip demokrasi yang pertama adalah kebebasan berpendapat. Setiap orang boleh berpendapat, mengutarakan pendapatnya, argumennya, bebas. Kemudian yang kedua, Anji, Kesetaraan. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa memandang perbedaan. semua orang memiliki hak yang sama. Agamanya walaupun beda, sukunya beda, tetapi kalau dia sudah punya KTP, dia boleh memilih. Jadi dalam pemilihan tidak boleh, Pak itu kan agamanya Hindu nggak bisa milih, tidak. Dalam pemilihan demokratis semuanya boleh. Mau agama beda, sukunya beda, bahasanya beda, semua punya hak yang sama. Oke, selanjutnya nomor 3 dibaca lagi.
Nomor 3. Musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan mempertimbangkan pendapat bersama. Artinya di dalam demokrasi itu ada musyawarah. Nanti di musyawarahnya bagaimana kita musyawarahkan? Siapa yang kira-kira mau dicalonkan dari kalian untuk menjadi ketua dan wakil? Paling tidak minimal ada 1 calon atau 2 calon. Dimusyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan, kemudian nanti di terakhir setelah pemungutan suara selesai, kita musyawarah lagi menentukan ketua kelas dan wakil ketua kelas terpilih secara bersama-sama. Artinya kalau suaranya sudah dihitung, kemudian itu menjadi rujukan dan menentukan keputusan bersama. Wah, misalnya si Iju yang menang, semuanya sepakat karena hasilnya itu sepakat, berarti Iju menang. Oke. Kemudian yang kedua, yang terakhir, yang keempat, pemilihan yang adil. Proses pemilihan dilakukan dengan jujur, bebas, dan transparan. Jujur, bebas, sesuai keinginan hati, transparan. Artinya nggak boleh sogok menyogok. Nah, ini yang perlu dihindari. Biasanya kalau pesta demokrasi itu ada yang namanya serangan fajar, ada yang namanya serangan malam, dan lain sebagainya. Yang tujuannya apa? Untuk membeli suara. Harapannya atau harapan Bapak, besok ketika kalian sudah dewasa, sudah mempunyai hak pilih, tolong jangan mau ketika diberikan amplop. Nanti kalian akan mengalami. Biasanya kalau pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua kelas adalah contoh kecil penerapan demokrasi di lingkungan sekolah. Proses ini melibatkan siswa dalam 1. Memilih pemimpin kelas yang dipercaya oleh mayoritas siswa. Kalian menentukan ketua kelas dan wakil, kira-kira siapa yang tepat, yang mempunyai jiwa pemimpin, yang bisa ngomong teman-teman yang lain, yang bisa menjadi pemimpin di kelasnya secara tegas, demokrasi. Yang ketiga, membangun kerja sama. Oke, itu tadi tentang pengertian demokrasi dan pesta demokrasi. Kemudian tahapan kegiatan. Nah, tahapan kegiatan. Setelah kita mengetahui itu apa demokrasi, kemudian apa itu pemilihan, kita selanjutnya adalah memahami tentang tahapan demokrasi. Yang pertama, ini tahapan demokrasi di pemilihan ketua kelas nanti. Ya, pemilihan nanti kita bentuk sama-sama. Panitianya siapa saja yang bertugas menjadi panitia saat pemilihan. Kemudian membuat daftar calon ketua kelas. Nanti kita akan pilih juga ketua kelas, calon-calonnya berapa pasangan. Kemudian yang ketiga, menyusun tata cara dan aturan pemilihan. Yang keempat, menyiapkan media kampanye seperti poster, pidato atau video. Nanti calon ketua dan wakil ketua kelas akan membuat visi misi, kemudian disampaikan kepada teman-temannya, dan teman-temannya nanti boleh memberikan atau mengajukan pertanyaan. Di proses pemungutan suara nanti kalian ada yang bertugas menjadi panitia, kemudian peserta yang lain itu nanti tugasnya memilih. Tapi panitia juga dia punya hak untuk memilih juga, ikut nyoblos juga. Peserta yang akan memilih harus dulu menunggu antrian. Kemudian kalian mempunyai atau memiliki yang namanya kartu hak pilih. Kartu hak pilih itu gunanya apa? Tandanya kalian terdata, datanya ada. Mendatangi panitia pendaftaran. Pendaftaran selesai, kalian akan diminta atau diarahkan untuk mengambil surat
suara. Ya, mengambil surat suara. Surat-suara itu yang akan kalian gunakan untuk mencoblosnya. Kemudian setelah surat suara diambil, kalian akan masuk yang namanya bilik suara. Bilik suara itu apa? Tempat untuk mencoblos. Dengan catatan, mencoblosnya nggak boleh keluar dari yang ditentukan. Ya, yang dicoblosnya pesertanya, calonnya. Jangan kertas yang paling atas yang dicoblos, ya. Yang dicoblos pas calonnya. Setelah dicoblos, kalian lipat kertasnya kembali, kemudian kalian masukkan ke yang namanya kotak suara. Setelah semua proses pencoblosan selesai, kotak suara diamankan, kemudian tahap yang selanjutnya adalah menghitung jumlah suara. Masing-masing calon dapat berapa suara. Oke ya, sudah tergambar belum prosesnya? Punya tayangan video singkat tentang proses pemilihan, tapi kalau ini pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, tapi tahapannya sama, kurang lebihnya sama seperti ini. Nah, kita tonton dulu. Nah, kita tonton bareng-bareng. Ini ada sambutan Pak Panitia, tapi kalau kita nggak ada, kita langsung biasa ya. Selanjutnya proses selanjutnya, nah kegiatan inti. Nah yang harus diperhatikan nih di kegiatan inti nih. Nah nanti ketua calonnya orasi tuh, menyampaikan visi, tuh mengisi daftar hadir dan jadi tergambar ya proses pemilihan itu. Ada yang masih bingung nggak kira-kira prosesnya? Enggak ya? Mungkin kalian juga pernah ikut orang tua kalian ketika pemilihan, ikut masuk ke dalam tenda, kemudian ikut melihat proses pemilihan suara. Bapak yakin? Insya Allah semuanya sudah paham. Ada pertanyaan? Sebelum kita menuju tahap yang selanjutnya. Tidak? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, kita akan menentukan paslon. Apa itu paslon? Pasangan calon diajukan untuk menjadi paslon atau pasangan calon. Kelas ini berpasangan dengan Alif. Setuju? Satria pasangannya ini pasangan calon ketua kelas, bukan pasangan pacaran ya. Oke, diharapkan fokus mendengarkan debat sekaligus kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan calon. Oke, ada pertanyaan cukup? Cukup? Jika cukup, kita akan ke tahap selanjutnya yaitu debat pasangan calon. Oke. Tadi penyampaian materi sudah, kemudian penyampaian tentang tata cara juga sudah. Nah, saatnya tiba. Kita akan mendengarkan debat calon pasangan calon ketua dan wakil ketua kelas yang akan menyampaikan visi misi kemudian program kerjanya. Dan nanti mungkin bisa ditambahkan dengan peserta didik yang lain, teman-teman yang lain untuk bertanya kepada masing-masing calon. Oke, kita mau mulai dari kalau gitu kita dengarkan secara seksama penyampaian visi misi dari Ijul dan Alif. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis. Kok kadang gelap kadang enggak ya Pak? Kedua, memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, membantu siswa berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang keempat, menjadikan siswa berpikiran cerdas, kritis, dan berkarakter. Misi 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. 2. Meningkatkan kepedulian siswa. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 4. Mengembangkan lingkungan inklusif. 5. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan siswa. 6. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan lingkungan sekolah. Program kerja kami yang pertama, membantu siswa dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, membantu siswa dalam menerapkan tata tertib, sopan santun, dan tata krama, menjalin hubungan baik dengan semua anggota kelas, membantu siswa dalam melaksanakan kegiatan sekolah lainnya, membantu siswa dalam menerapkan nilai-nilai positif seperti peduli lingkungan. Sekian dari visi-misi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor urut 1, pasangan nomor urut 1? Ada yang mau tanya ke mereka? Setelah visi-misi disampaikan? Cukup jelas? Oke, jelas. Oke, selanjutnya pasangan nomor 2 silakan sampaikan visi-misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nomor urut dari pasukan 2 ingin menyampaikan visi misi dan program kerja. Visi: menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan disiplin dan mengembangkan bakat siswa, menjadikan siswa disiplin, aktif, berpikir, kreatif, dan berbudaya, menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang bersih, nyaman, dan tentram. Misi: membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis, meningkatkan disiplin sekolah, mengembangkan lingkungan inklusif. Program kerja: mengadakan program kelas bersih atau Best Class of the Month, membuat jadwal piket harian bagi siswa. Itu dia visi dan misi program kerja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kedua pasangan calon. Sudah jelas ya pemaparan dari kedua calon masing-masing. Sudah menyampaikan visi misi program kerjanya. Sudah menentukan pilihan? Sudah mulai tergambar siapa kira-kira yang menjadi kandidat atau calon favorit kalian? Belum tahu, udah Pak? Kira-kira apa? Sudah mempunyai pandangan? Sudah. Dari masing-masing calon, satu pertanyaan saja. Ini misalnya ada sebuah kasus, misalnya. Nanti kalian jawab saja ya. Misalnya ada salah satu teman kalian, hari itu tidak membawa uang jajan sama sekali karena mungkin lupa atau ketinggalan. Kemudian teman kalian ini di kelas murung, diem saja. Nah, setelah ditanya, diketahui bahwa teman kalian nggak bawa uang saku. Apa yang sebaiknya kalian lakukan sebagai pemimpin kelas melihat kondisi teman kalian yang seperti itu? Ayo, boleh nomor 2 atau nomor urut 1 yang menyampaikan jawabannya. Oke, dari nomor urut 2 dulu, Clara. Kita misalnya teman itu nggak bawa uang jajan atau lupa akan membelikan jajan atau meminjamkan uang. Oke, kasih tepuk tangan untuk nomor urut 2. Nomor urut 1, Jujur dan Malik. Kira-kira apa yang akan kalian
lakukan sebagai pemimpin kelas? Ayo. Jika ada teman yang tidak membawa uang jajan, Hmm. maka membantu menjabrangnya atau mentakdirnya dibantu untuk membelikan jajan. Oh, berikan jajan ya. Oke, kasih hapus. Untuk kalau pasangan yang jawabannya mantap, bagus. Artinya mereka memang cocok untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua kelas. Kasih hapus sekali lagi untuk mereka berdua. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, proses debat sudah kita lalui. Artinya kita siap untuk tahap yang selanjutnya, tahap inti dari semua kegiatan besar demokrasi. Kita akan melakukan pencoblosan. Kita siap semua? Siap? Oke. Untuk itu kita akan melakukan proses pencoblosan. Nah, proses pendaftaran. Nah, kemudian mengambil surat suara. Nah, Bit, tunjukkan Bit kalau suaranya belum dicoblos, Bit. Masih kosong, belum dicoblos. Mana punyamu, Bit? Angkat, Bit. Ah, dibuka, Bit. Ah, masih. Ah, belum coblosan kan, Bit? Oke, silakan Bit nyoblos. Oke. Oke, tahap selanjutnya, Bit. Ah, oke. Tunjukkan, Bit, hasil ini tintanya, Bit. Wah, sip, sudah mencoblos. Oke. Yuk dibuka kotak suaranya. Nah, dibacakan. Nomor berapa, Ra? Nomor 2.